warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Anggela dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kebijakan Hutang Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan Studi Kasus pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Januari sampai Juni 2020. Adapun latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu perkembangan teknologi. Pasar modal harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sedang terjadi pada saat ini. Produk yang diperdagangkan di pasar modal adalah saham. Saham dibagi menjadi 9 sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia, salah satunya industri barang konsumsi. Sektor ini memiliki subsektor yaitu perusahaan food and beverage. Pada tahun 2019 mengalami perkembangan di pasar modal. Namun, dengan adanya isu COVID-19 atau seringnya disebut coronavirus, di sini menjadi perkembangan mulai terhambat dan beberapa sektor mengalami penurunan atau fluktuasi. Dan salah satunya yaitu perusahaan yang kuat di antara perusahaan lainnya pasca COVID-19 yaitu perusahaan food and beverage. Mengapa? Karena beberapa manusia atau beberapa masyarakat lebih membutuhkan dan lebih mengutamakan kebutuhan primer daripada kebutuhan sekunder. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu pasar modal. Pasar modal merupakan tempat terbentuknya modal kemudian diakumulasi sebagai dana pembiayaan perusahaan atau suatu badan usaha yaitu emiten. Produk pasar modal adalah saham. Saham dibagi menjadi 9 indeks di Bursa Efek Indonesia. Kemudian indeks consumer industri memiliki sektor perusahaan food and beverage, di mana perusahaan food and beverage ini sendiri menjadi perusahaan yang tahan terhadap nilai perusahaan atau terhadap pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Kemudian adapun faktor fundamental. Kebijakan hutang di sini sebagai X1 yang merupakan suatu kebijakan yang dapat melihat seberapa besar suatu kebutuhan dana yang dibiayai oleh hutang itu sendiri. Kemudian kebijakan hutang di sini diproksi menggunakan DER atau debit to equity ratio dengan perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas. Kemudian adapun keputusan investasi di sini yaitu menyangkut tentang pengalokasian sumber dana yang asalnya dari internal maupun eksternal perusahaan dalam bentuk investasi. Kebijakan hutang di sini diproksi menggunakan PER, yaitu rasio keuangan yang disebut price earning ratio, pembagian antara harga pasar dengan laba bersih atau yang seringkali disebut EPS atau earning per share. Kemudian adapun nilai perusahaan di sini sebagai variabel Y atau variabel independen, yaitu nilai perusahaan suatu gambaran yang dilihat oleh calon investor yang diproksi menggunakan VBP yaitu price to book value dengan perbandingan harga saham dan nilai buku per lembar saham. Adapun paradigma dalam penelitian ini yaitu kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena penggunaan kebijakan hutang dapat digunakan untuk menciptakan nilai perusahaan. Karena jika kebijakan hutang meningkat, maka nilai perusahaan pun akan meningkat. Namun, jika hutang yang tinggi dapat dialokasikan dengan baik, maka akan meningkatkan nilai perusahaan. Tapi sebaliknya, jika perusahaan dengan hutang yang besar dan tidak dapat dialokasikan dananya dengan bijak atau dengan baik, maka akan mengalami kebangkrutan. Kemudian, adapun keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan yaitu menurut pendapat Fama tahun 1978 yang berpendapat keputusan investasi semata-mata ditentukan oleh nilai perusahaan. Karena menurut signaling teori, keputusan investasi, perusahaan akan memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa depan atau di masa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham di pasar modal dan menjadi indikator nilai perusahaan. Adapun uji T X2 yaitu keputusan investasi terhadap nilai perusahaan diketahui nilai signifikansi yaitu sebesar 0,132 artinya lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitung sebesar min 1,551 artinya lebih kecil daripada T tabel sebesar 2,051 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini berlawanan dengan pendapat Fama tahun 1978 yang menyatakan bahwa keputusan investasi semata-mata ditentukan oleh nilai perusahaan.
Adapun uji F dalam penelitian ini yaitu kebijakan hutang, keputusan investasi terhadap nilai perusahaan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,05, artinya nilai ini lebih kecil daripada 0,05, dan nilai F hitung sebesar 6,434, artinya lebih besar daripada F tabel yaitu sebesar 3,34, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima atau hipotesis ketiga diterima. Artinya terdapat pengaruh secara simultan kebijakan hutang, keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Studi kasus pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Januari sampai Juni 2020. Kemudian, kesimpulan dalam penelitian ini yang pertama yaitu kebijakan hutang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Studi kasus pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI periode Januari sampai Juni 2020. Kemudian, keputusan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Studi kasus pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Januari sampai Juni 2020. Dan yang terakhir, kebijakan hutang, keputusan investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap. Sekian presentasi atau penjelasan tentang penelitian ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.